Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Selamat pagi, warahmatullahi wabarakatuh. rekan-rekan semua. Di sini kita akan mendiskusikan tentang upaya mewujudkan smart governance. Sebelum kita masuk ke acara, kita perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ramadan Pragmatik, eh, peserta Latsar Cirebon Angkatan 2, kelompok 4.2. Saya bekerja di Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pengelola sistem dan jaringan. Di sini juga ada dua rekan saya, yaitu Mas Burhadi sama Bang Nurul. Mungkin bisa perkenalan dulu dari Mas Burhadi. Silakan. Ya, terima kasih Mas Rama. Perkenalkan, nama saya Nur Hadi Setiawan dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagai pengelola pustaka elektronik Mas Rama. Selanjutnya Mbak Nurul. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitria dari Cirebon Angkatan 2 NDH 34 dari instansi RSUD Walet. Baik, terima kasih. Kita lanjut saja diskusinya, yaitu mengenai smart governance. Apa sih smart governance itu? Yaitu mewujudkan pemerintahan yang smart gitu. Untuk mendukung ini, seperti yang telah kita pelajari kemarin, ada dua, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Apa sih manajemen ASN itu? Manajemen ASN itu adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional dan berkarakter. Kemudian smart ASN itu yaitu sebagai ASN yang smart, melek digital, yang mempunyai digital skill, digital culture, digital etnik, dan digital safety. Nah, mungkin selanjutnya saya mau bertanya dulu ke rekan-rekan bagaimana tanggapan untuk upaya mewujudkan smart governance ini. Mungkin dimulai dari Mas Nur Hadi, silakan Mas. Ya, terima kasih Mas Rama. Menurut saya, smart government itu tata kelola pemerintah cerdas untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik dan birokrasi pemerintahan yang efisien. Dan menurut saya manajemen smart government itu yang pertama itu adalah adanya pengelolaan ASN yang menghasilkan yang profesional, etika profesi, bebas dari KKN. Dan dalam itu juga ada kedudukan dan peran ASN masing-masing. Yaitu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ada dua, yaitu kedudukannya PNS dan P3K. Kalau PNS itu pegawai tetap dan kalau P3K itu pegawai perjanjian kontrak. Dan peran dan fungsinya itu sama semua, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, yang ketiga sebagai perangkat pemersatu bangsa. Hak dan kewajibannya sama semua, gaji, hak gaji dan hak semua. Yang membedakan itu adalah tidak adanya, kalau buat P3K tidak ada jaminan pensiun. Nah, untuk smart ASN itu menurut saya itu ASN yang mempunyai integritas jiwa nasionalisme, yang berpikir luas, berwawasan global tentang literasi digital. Yang diantaranya yang pertama digital etik, digital skill, digital budaya, digital safety atau aman. Itu menurut saya Mas. Terima kasih. Lengkap sekali Mas Hadi ini ya. Mungkin lanjut dari Mbak Nurul, gimana Pak? Ya, terima kasih Mas Rama. Seperti Mas Rama katakan ya, yang namanya smart government itu kita tuh buat melek digital ya, kita harus melek digital. Nah, menurutku smart government juga bisa dikatakan sebagai penggunaan teknologi dan inovasi untuk mendukung pembuat kebijakan dan memperbaiki sistem pelayanan publik. Nah, dari smart governance ini harus ada 3 unsur, yaitu unsur public service, birokrasi, dan juga efisiensi. Nah, di Cirebon ini baru-baru udah ada aplikasi Ekin dan juga Empras. Ini sepertinya sudah masuk ke dalam smart governance ya, karena memiliki 3 unsur ini.
Baik. Terima kasih Mas Adi dan Mbak Nurul. Nah, seperti yang tadi Mbak Nurul katakan, untuk di Kabupaten Cirebon ini mungkin yang paling hangat itu aplikasi Empras ya. Yang kita coba mengerucut diskusi kita kali ini, gimana tanggapan kita terhadap ini merupakan salah satu aplikasi atau dua aplikasi untuk penilaian kinerja kita. Ada Empras yaitu sistem absen bagi pegawai ASN Cirebon, dan yang kedua ada kinerja yaitu untuk melaporkan setiap kegiatan yang kita laksanakan, dan nanti ini berpengaruh terhadap hak kita yaitu tunjangan tambahan penghasilan. Selanjutnya mungkin dari Mas Adi, bagaimana tentang dua aplikasi ini, tanggapannya? Silakan Mas Adi. Oke, terima kasih Mas Tama. Menurut saya Smart Empras itu sangat bagus, tapi ada sisi kelebihan dan pasti ada sisi kelemahannya. Yang pertama mungkin tentang kelebihannya itu kehadiran pegawai tercatat dengan akurat. Kalau dulu-dulu kan absennya pakai kertas, masih jadi titikan, biasa ini gitulah, bisa dimanipulasi. Kalau sekarang nggak bisa, karena harus sesuai dengan waktu tersebut gitu, dan nggak bisa dimanipulasi dengan ini. Yang kedua, efisien dan hemat waktu. Untuk melakukan absensi itu dari mana saja. Kalau dulu kan tuh bisa antri apa, kalau itu mah bisa di lingkungan di mana aja lah, di tempat ruangannya atau di tempat ruangannya sendiri gitu, enggak mesti harus tempat itu, enggak antri. Yang ketiga yaitu bisa efisien biaya, efisien, karena sistem absen online ini bisa absen dari biaya, bisa enggak usah pakai kertas lagi, langsung pakai mobil sendiri dari pegawai gitu. Yang keempat, bisa merekap kehadiran lebih mudah, tinggal dibuka aja, udah pasti terintegrasikan gitu, ada semua. Yang kelima itu memudahkan ASN, jika dia mau DR atau mau cuti atau WFH itu bisa di situ langsung aja dibuka, di situnya ada. Dan buat kelemahannya itu ya tadi HP harus spot, setidaknya bisa ini. Yang kedua itu internet yang buruk, sesuatu terjadi itu bisa apa ini. Dan kalau buat ke Ekin itu sangat bagus sekali buat kita sebagai calon PNS, karena untuk pertama untuk meningkatkan kinerja. Karena setiap hari pasti merekam pekerjaan kita apa dan gimana kan gitu, ada input dan outputnya gitu. Dan bisa juga buat sebagai alat ukur prestasi kerja di mana kan gitu. Nah, dan juga bisa menumbuhkan berkreativitas dan inovasi. Itu dari saya Mas Rama. Hanya itu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Mas Adi. Selanjutnya dari Mbak Nurul. Ya, terima kasih Mas Rama. Saya hanya menambahkan ya, tadi sudah lengkap banget nih, benar kelebihan dan kekurangannya pada Empras. Meminimalisir kecurangan betul karena menggunakan GPS ya, dan juga time tracker untuk mencatat waktu kehadiran dan juga kepulangan pegawai. Terus, nah, dengan terciptanya Empras ini menunjukkan Smart ASN yang terdapat 4 pilar itu. Salah satunya digital skill, yaitu kemampuan dalam mengoperasikan teknologi. Jadi semua ASN nih diharuskan menggunakan Empras ini. Dan ini tuh friendly ya untuk semua usia, tuh mudah diakses gitu. Terus untuk Ekin sendiri ya memudahkan kita untuk menginput kegiatan atau pekerjaan dan juga membuat laporan harian. Terus kinerja ini diciptakan untuk mewujudkan good governance,
yang diinisiasi pemerintah, di mana di dalamnya mencakup pengelolaan aparatur sipil yang profesional, akuntabel, dan transparan. Terus ada beberapa manfaat sih dari Ekin ini ya. Yang pertama dapat mengukur prestasi kerja pegawai. Yang kedua merekam pekerjaan harian. Ketiga memantau kehadiran pegawai. Keempat meningkatkan kedisiplinan. Dan yang kelima itu memudahkan manajemen birokrasi. Karena kan dulu itu harus harus input manual ya kan buat absensi itu. Nah sekarang udah tidak perlu lagi pakai itu, gitu, Mas. Baik, terima kasih atas gagasannya atau pendapatnya mengenai dua aplikasi tersebut. Mungkin saya akan coba merangkum dari diskusi ini sebelum nanti saya tutup. Yaitu untuk Empras sendiri merupakan absen yang berbasis digital ya, sudah tidak menggunakan kertas lagi tadi menurut Mas Adi. Terus penggunaannya efektif, efisien, bisa merekap kehadiran gitu kan. Kemudian ini penggunaan Empras ini mengharuskan gitu, semua ASN melek digital. Itu kan dalam rangka digitalisasi dalam zaman sekarang yang sangat pesat gitu, sangat di era digitalisasi sekarang ini kita jangan sampai tertinggal gitu. Kemudian untuk kinerja betul, yaitu tadi memudahkan pekerjaan kita. Mungkin pekerjaan kita juga termonitor oleh atasan kita gitu, karena itu kan nanti laporannya langsung ke atasan, itu menunjukkan sikap kita yang profesional, akuntabel gitu kan. Tidak lupa juga untuk penggunaan aplikasi ini juga kita harus mempunyai nilai adaptif, yaitu menyesuaikan diri dengan zaman gitu. Nah, dari dua aplikasi itu juga memberikan hak kita gitu, kan untuk sebagai apresiasi kinerja kita diberikan namanya TPP atau tunjangan tambahan penghasilan. Itu sebagai wujud dari manajemen ASN sendiri, tidak hanya menuntut, negara itu tidak hanya menuntut haknya, tapi memberikan juga kewajibannya untuk para ASN. Kemudian poin yang terpenting lagi tadi, untuk kedua aplikasi tadi mungkin sudah bagus, ya, tapi berdasarkan perkembangan zaman, kita tidak boleh puas atas aplikasi yang sudah ada. Mungkin perlu peningkatan kembali tentang fitur-fiturnya, mungkin fitur-fitur di Empras, di e-kinerja gitu kan, agar lebih memudahkan kita sebagai ASN, sebagai pengguna dalam melaksanakan kewajiban kita mendata, dan itu akan berpengaruh juga terhadap kinerja kita. Mungkin hanya itu diskusi kita kali ini ya, sedikit kita ngobrol-ngobrol tentang aplikasi penilaian kinerja. Semoga kita bisa menjadi ASN yang berkinerja baik, menjadi ASN yang profesional dan berkarakter. Sekian diskusi kita kali ini. Kurang lebihnya saya sebagai moderator mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.